Film ini berdasar dari DC Comics yang menceritakan tentang seorang fresh gradual bernama Jaime Reyes yang mendapatkan kekuatan dari sebuah artefak alien kuno bernama Scarab. Film dibuka dengan memperlihatkan pendiri perusahaan Chart Industries yang bernama Victoria Chart. Ia memimpin ekspedisi pencarian sebuah artefak alien kuno bernama Scarab yang digadang-gadang mampu memberikan kekuatan luar biasa bagi seseorang yang terpilih. Nah, karena Chart Industries berusaha mengembangkan senjata, jadi mereka tentu saja sangat membutuhkannya. Dan siapa sangka malam itu, Chart Industries berhasil menemukan secara tersebut. Selalu beralih, memperlihatkan seseorang bernama Jaime Reyes yang kembali ke kampung halamannya di Palmera City. Setelah menyelesaikan kuliahnya, ia disambut dengan sangat bahagia oleh keluarga besarnya yang terdiri dari ayah, ibu nenek, adiknya yang bernama Milagro, dan pamannya yang bernama Rudy. Kebahagiaan yang dirasakan oleh keluarga Raya ketika sirna, ketika Jaime mengetahui bahwa keluarganya mengalami masalah keuangan, dan ayahnya divonis menderita serangan jantung. Hal itu tentu saja memotivasi Higa untuk bisa membantu keluarganya keluar dari permasalahan keuangan, karena ia kini telah lulus kuliah dan berniat mencari pekerjaan yang baik. Namun ujung-ujungnya, Jaime malah berakhir menjadi seorang pekerja biasa di rumah Victoria Court bersama dengan Milagro. Hari itu mereka melihat Victoria bersama tangan kanannya yang bernama Carapetus baru saja tiba di rumah. Victoria kemudian bertemu dengan keponakannya, yaitu Jennifer Court, putri dari pemilik Court Industri sebelumnya, yang bernama Dick Court. Jennifer memprotes Victoria yang dianggap telah mengubah identitas asli dari Chart Industries, berbeda dari apa yang telah dibangun oleh ayahnya. Di mana saat ini Victoria memang telah mengembangkan kosmetik bersenjata yang disebut dengan nama Omet. Namun tentu saja Victoria tidak menerima protes. Itu karena Jennifer bukanlah bagian dari Court Industries. Perdebatan di antara keduanya pun tiba-tiba dihentikan oleh Jaime. Dan Milagro juga ketahuan telah menggunakan fasilitas di dalam rumah. Alhasil, karena sudah lancang, keduanya pun akhirnya langsung dipecat oleh Victoria. Karena merasa bersalah, Jennifer pun akhirnya menawarkan pekerjaan kepada Jaime dan memintanya untuk menemuinya di Court Industries besok pagi. Keluarga besar Jaime ikut bahagia mendengar kabar itu, sehingga mereka pun mengantarkan hadapan perusahaan Court Industries. Di lobi perusahaan, Jaime pun diminta menunggu oleh resepsionis. Saat itu, Jennifer ternyata sedang menyusup ke dalam laboratorium rahasia Chart Industries untuk mencuri sekarat yang sebelumnya ditemukan. Dengan terburu-buru, Jennifer menyembunyikan saraf itu di dalam kota Burger dan berniat kabur. Kepala laboratorium yang bernama Dr. Sanchez menyadari hilangnya saraf dan langsung meminta pihak keamanan untuk menutup pintu akses keluar gedung tersebut. Jennifer yang panik kemudian menyerahkan kotak burger itu kepada Jaime. Ia kemudian menyuruhnya untuk segera pergi dan memperingatinya untuk tidak membuka kotak itu sampai Jennifer datang mengambilnya. Di rumah keluarga Jaime meyakinkannya untuk membuka kotak burger tersebut, dan karena Jaime berpikir bahwa kotak itu kemungkinan besar berisi burger, jadi ia pun tidak ragu untuk membukanya. Setelah dibuka, Jaime dan keluarganya kebingungan melihat sebuah benda berkilau berwarna biru yang ada di dalam kotak tersebut. Dan ketika Jaime menyentuhnya, benda itu tiba-tiba menyatu dengan tubuh Jaime dan memberikannya kekuatan misterius spesial. Tak disangka, sekarat itu ternyata telah memilih Jaime untuk menjadi inangnya.
sekarang kemudian menciptakan pakaian berlapis baja untuk Haim dan melakukan pengecekan sistem. Mulai dari membawa HM terbang tinggi sampai keluar angkasa, pengecekan akselerasi tertentu, dan sistem pertahanan tubuh. Haim yang kebingungan, tentu saja belum bisa beradaptasi dengan kekuatan Scarab. Namun yang pasti, Scarab itu akan secara otomatis melindungi inangnya jika ia menghadapi ancaman yang berbahaya. Sesampai di rumah, Haim yang masih kebingungan berinisiatif mencari Jennifer untuk mencari jawaban. Bagaimanapun juga, Scarlet itu sekarang sudah menampan di tubuhnya. Dan hal itu membuatnya tidak nyaman. Dengan menggunakan mobil Paman Rudy, Haim kembali ke Chart Industries untuk mencari Jennifer. Kebetulan Haim menemukan Jennifer yang sedang dalam bahaya. Dan ia terpaksa memberikannya tumpannya untuk kabur. Haim membawa Jennifer ke rumahnya untuk mendiskusikan apa yang telah terjadi. Jennifer pun menjelaskan bahwa itu bernama Kajida, artefak alim kuno yang memiliki kekuatan super. Kajida akan memilih inangnya sendiri. Dan untuk melepaskannya, mereka harus pergi ke Mansion Code. Namun sebelum itu, mereka tentu saja harus mencari kunci Mansion Chart, yang saat ini berada di dalam Chart Industries. Akibat apa yang dilakukan oleh Jennifer, ia yakin Chart Industries saat ini telah dijaga jauh lebih ketat. Untungnya, ada Paman Rudy yang dari dulu tertarik dengan dunia teknologi dan ia ternyata memiliki sebuah yang dapat menghalangi sinyal. Dengan benda itulah, Jennifer dan Haim berhasil menyusup ke dalam Chart Industries. Setelah mengambil jam pintar milik mendiang ayahnya, keduanya pun bersiap untuk segera pergi. Namun tentu saja tangan kanan Victoria, yaitu Letnan Carapex, berhasil mencegat mereka. Letnan Carapex yang saat itu telah menyatu dengan prototipe Omek, memungkinkannya memiliki kekuatan super untuk melawan Hai Mei. Begitupun dengan Hai Mei. Kajida juga otomatis aktif saat berhadapan dengan ancaman Haim yang masih belum bisa beradaptasi. Mendapatkan bantuan dari Kaji yang mengambil alih tubuhnya secara otomatis. Pertarungan itu menyebabkan terjadinya penolakan di dalam diri Haim, karena ia tak ingin membunuh siapapun. Hingga akhirnya, Hai Mei pun berhasil mengambil alih kembali tubuhnya, dan melepaskan Letnan Carapex begitu saja. Berbeda dengan Hai Mei, Letnan Carapex justru tidak segan-segan berbalik menyerangnya. Namun untung saja, Paman Rudy berhasil menyelamatkan Hai Mei, dan kabur dari tempat tersebut. Singkat cerita, Hai Mei, Jennifer dan Paman Rudy akhirnya sampai di Mansion Code. Jennifer menggunakan jam tangan pintar ayahnya untuk mengaktifkan laboratorium rahasia. Di sana Paman Rudy terkejut saat mengetahui bahwa ayah Jennifer adalah Tickford atau seorang Blue Beetle. Sedikit informasi, Blue Beetle adalah seorang superhero sama seperti Batman dan Flash. Diceritakan, Ted menghabiskan hidupnya untuk mempelajari Kajida, sebelum akhirnya ia menghilang secara misterius. Saat sedang membersihkan diri, Haim terkejut melihat lukanya yang tiba-tiba menghilang. Ia sadar kekuatan Kajida memang sangat luar biasa. Namun ia masih belum yakin apakah ia mampu menerima kekuatan itu atau tidak. Setelah beberapa saat, Paman Rudy akhirnya mendapatkan informasi tentang seseorang yang pernah menjadi inang Kajida sebelumnya. Siapa sangka, Kajida akan menyatu dengan setiap sel di tubuh inangnya. Dan untuk melepaskan Kajida, inangnya harus mati terlebih dahulu. Ini artinya Haim tidak memiliki pilihan lain selain menghabiskan hidupnya menjadi seorang Blue Beetle atau pahlawan Superhan. Itu tentu saja membuat Haim semakin frustasi saat ia sedang bersedih. Haim dan yang lainnya melihat pesawat Code Industries
terbang menuju ke arah rumah Haim. Sadar bahwa sekarang ia memiliki kekuatan, Haim pun segera memanggil Kajid dan terbang menuju rumahnya. Di rumah Haim, Victoria mengirim beberapa pasukan untuk mencari keberadaan Haim. Karena tak menemukannya, Victoria pun menahan keluarga besar Rai untuk memancing kedatangannya. Dan benar saja, sesuai dugaan Victoria, Haim pun datang dan langsung melumpuhkan semua pasukan yang dikirim oleh Victoria. Haim kemudian menggunakan kekuatannya untuk melawan para pasukan yang sebenarnya tidak ingin ia bunuh. Sementara itu, saat keluarga Haim melarikan diri, ayah Haim mengalami serangan jantung dan akhirnya meninggal dunia. Hal itu pun membuat Haim menjadi tidak fokus sehingga Victoria pun berhasil menangkapnya. Haim kemudian dibawa ke bentang pula di Kuba, di mana ia diikat dengan menggunakan mesin yang akan memindahkan kekuatan Kajid ke dalam Omet. Dr. Sancius memperingatkan Victoria bahwa apa yang ia lakukan bisa mengancam nyawa Haibei. Namun Victoria sama sekali tidak peduli karena ia tidak masalah jika harus mengorbankan untuk tujuan yang lebih besar. Sementara itu, keluarga Haim yang masih berduka tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, karena masih ada Haim yang perlu mereka selamatkan. Alhasil Jennifer pun mengajak semua keluarga Haibet untuk pergi menyelamatkan Haimei dengan menggunakan pesawat bak milik mendiang ayahnya. Di dalam pesawat itu juga terdapat gudang senjata, di mana semua senjata itu bisa digunakan oleh para anggota keluarga untuk melawan anak buah Victoria. Kembali ke Haim. Saat tidak sadarkan diri, Haim melihat sang ayah yang menyemangatinya untuk menerima takdir sebagai Brown Beetle dan mengambil tanggung jawab untuk melindungi keluarga serta orang banyak. Motivasi dari sang ayah itu pun membuat Haimi bersemangat. Dan secara ajaib, Haimi terbangun tepat setelah proses pemindahan kekuatan telah selesai. Haimi terbangun dan mencoba kabur dari Victoria dan Letnan Karapek yang sekarang berevolusi menjadi lebih kuat. Untungnya Dr. Sanchez membantu Haima untuk pergi dari manapun ia harus mengorbankan nyawanya. Di waktu yang sama, keluarga Haim akhirnya tiba di tempat Haim berada. Mereka langsung membagi tugas masing-masing untuk segera menyelamatkan Haim. Di dalam Jennifer dan Milagro terkejut melihat fasilitas senjata yang saat itu sedang dikembangkan oleh Victoria. Mereka unil memasang beberapa bom guna meledakkan tempat tersebut. Setelah ledakan itu, Jennifer dan Milagro malah terpisah. Dan sialnya, Jennifer Por ditangkap oleh Victoria. Selama pelarian dari fasilitas itu, Haim dan Kajida masih dalam proses penyatuan kembali. Hal itu pun membuat Haim tak bisa melawan para anak buah Victoria. Namun untung saja sang nenek datang dan langsung menyelamatkannya. Haim nenek, ibu dan paman Rudy berkumpul kembali ke pesawat. Namun mereka menyadari bahwa Jennifer dan Mila masih berada di dalam. Alhasil Haim pun memutuskan untuk kembali masuk demi menyelamatkan mereka berdua. Di dalam fasilitas, Haima telah berhasil bergabung dengan Kajida, sehingga ia pun bisa menyelamatkan Milagro dari para anak buah Victoria. Saat sedang mencari Jennifer, Haim pun diserang oleh Letnan Carapax. Pertarungan kali ini cukup seimbang karena Letnan Carapax telah mengobrain kekuatan Omet. Untungnya kali ini Haim sudah lebih bisa beradaptasi dengan Kajida, sehingga ia pun mampu mengeluarkan beberapa senjata melawan Letnan Carapax. Meskipun begitu, kekuatan Omet yang baru ternyata tidak bisa dianggap remeh. Ia nyatanya mampu membuat Haima terdesak. Hingga Paman Rudy pun ikut membantu. Melihat Paman Rudy yang diserang, Haima Por mulai bangkit dan menyerang Letnan Carapax terus-menerus.
Jaime bahkan hampir saja membunuh Letnan Carapax. Namun Kajida tiba-tiba memperlihatkan kenangan masa kecil Letnan Carapax yang dijadikan sebagai objek eksperimen Omet oleh Victoria. Bahkan ibunya saja mati di tangan Victoria. Melihat Paman Rudy baik-baik saja, Jaime pun memaafkan Letnan Carapax dan mereka pun berbaikan. Letnan Carapax kemudian menyuruh Jaime dan yang lainnya untuk segera pergi, sementara ia akan mengorbankan dirinya meledakkan tempat itu bersama Victoria, agar tidak ada lagi eksperimen Omet. Setelah kejadian itu, Jennifer pun menjadi CEO baru untuk Chart Industry, dan ia berjanji akan memperbaiki segala kerusakan yang dialami oleh keluarga Jaime. Dan film pun akhirnya selesai. Limit credit scan, kita pun diperlihatkan sebuah rekaman misterius yang disiarkan di dalam laboratorium TAP, di mana Tekor mencoba memberitahu Jennifer bahwa ia sebenarnya masih hidup